teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di Kata Tetangga episode kedua ya. Iya. Ya, walaupun agak vakum cukup lama karena kita habis ada kegiatan Hari Ceria Anak. Kurang lebih itu pesertanya kemarin 52 Iya, orang, 52 orang anak-anak. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang pengalaman kita di Hari Ceria Anak. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama salah satu anggota komunitas Ananda yang kemarin belum bisa hadir ya. Iya. Silahkan, siapakah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putri, kenalin ya. Kalau di Ananda sebagai sekretaris, amanahnya di Ananda sebagai sekretaris komunitas. Kemarin belum sempat hadir di video kemarin, insya Allah hari ini kita akan ngobrol bersama. Oke, nah karena ini sangat menyangkut banget sama latar belakangnya Mbak Putri. Mbak Putri ini adalah guru di salah satu sekolah alam terkenal di Bogor gitu. Jadi kita mau berguru nih, rekan kita mau berguru. Jadi ceritanya waktu itu gimana? Waktu di Hari Ceria Anak betapa hektiknya kita. Jadi karena kita basicnya nggak ada ya. Betul. Untuk cara gimana sih menenangkan anak-anak tuh. Kita sempat panik ya, Jess, berdua gitu. Tapi ternyata Mbak Putri ini kita agak amazed juga nih, ternyata setenang itu menangani anak-anak yang ternyata sudah heboh gitu sebelum lomba dimulai. Ya, gimana Mbak Putri kira-kira kita pengen tahu nih tipsnya bikin anak-anak itu bisa mendengar apa yang kita arahin ya, instruksikan mungkin ya, supaya kita juga tahu menghadapi anak-anak itu seperti apa sih yang benar, karena kita semua ibu, saya juga ibu, tapi waktu menghadapi anak-anak dengan kondisi kayak gitu ternyata nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Jadi kita mikirnya, oh sebenarnya ada ilmunya gitu. Boleh Bapak share kita. Ini sharing aja ya teman-teman. Kita kan sama-sama kayak Mbak Jessi, Mbak Intan juga sama-sama sudah menjadi seorang ibu ya. Jadi ini kita saling sharing aja. Sebenarnya di sekolah itu kan memang ada level kelas ya, ada kelas kecil dan kelas besar. Nah kalau misalkan untuk kelas kecil itu tahapannya dari TK, karena kebetulan di sekolah kami itu ada dari TK-nya ya, dari TK kelas 1 dan kelas 2. Nah, kalau misalkan level kelas besar itu mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan kita mau menginstruksikan atau memerintahkan sesuatu ke anak, itu kan memang levelnya berbeda. Nah, kalau ke anak-anak kecil ini maksudnya saya pribadi sharing ya, sharing pengalaman di sekolah itu seperti apa, dan alhamdulillah itu terbawa gitu ketika kita mengadakan acara Hari Ceria Anak kemarin, dan itu kelihatan gitu ya. Betul-betul bisa menghandle gitu. Bahkan kita yang dewasa aja tenang gitu. Iya, jadi kebetulan kan sebenarnya saya di SD Alam itu mengajarnya di level atas, tapi karena memang di SD Alam juga ada anak-anak level bawah, jadi ya sudah terbiasa lah seperti itu. Nah, jadi ketika di Hari Ceria Anak memang kan itu ada 52 anak ya, Mbak ya. Plus orang tuanya, dan orang tuanya, Masya Allah ya. Yang biasanya di sekolahnya ketemu anak-anak, ini saya ditemukan juga sama orang tuanya langsung gitu. Jadi bagaimana cara menginstruksikan anak plus orang tuanya. Betul. Nah, jadi kalau misalkan yang saya alami selama di sekolah alam itu, yang pertama ketika kita mau menginstruksikan anak, instruksinya harus jelas. Instruksi harus jelas. Instruksinya harus jelas. Misalkan kita mau menyuruh anak-anak itu duduk. Nah, itu kita harus fokus ke satu pandangan ke anak-anak gitu. Contohnya begini, misalkan kita menyuruh anak-anak untuk fokus. Ya anak-anak semuanya duduk ya, duduk di tempat. Jadi ada gerakan dari kita juga gitu. Jadi sambil sambil ada sentuhan gitu kan. Jadi harus memang megang atau apa gitu. Iya, jadi itu nggak bisa kalau misalkan kita menginstruksikan anak-anak, kita hanya berdiri di depan tanpa kita berinteraksi langsung sama anak-anak. Jadi itu agak susah, Mbak. Nggak bisa kayak, ayo duduk gitu, nggak boleh ya. Jadi harus dipegang. Iya, anak-anak level kecil itu agak sulit kalau misalkan instruksinya hanya dengan audio, maksudnya hanya dengan suara gitu. Nah, kita harus datengin anaknya, khususnya untuk anak-anak yang memang kinestetik ya. Nah, nanti saya jelaskan lagi ya gitu, maksudnya yang kinestetik itu anak seperti apa. Nah, itu jadi
Soalnya kan kita ketika di sekolah atau di kegiatan umum yang banyak anak-anak itu, kita kan tidak menghadapi satu tipe anak ya. Iya. Ada anak yang tipenya A, B, C, ada yang memang nurut sama instruksi kita, ada yang agak sulit gitu. Nah, kita harus apa ya? Menyamaratakan gitu. Menyamaratakan dalam artian kita nggak bisa kalau misalkan instruksinya hanya dengan ucapan. Nah, kita juga harus memperhatikan anak yang mendengarkan instruksi dengan sentuhan gitu. Oh, ya. Itu yang pertama, instruksinya harus berarti jelas. emang kita juga harus tahu ya karakteristik ya anak itu seperti apa gitu iya. ya. Nah itu. Terus yang kedua, suaranya harus lantang. Lantang dalam artian tegas, tapi apa ya? Tegas, nggak gimana ya Mbak ya? Nggak Bukan keras. Suaranya keras gitu tapi nggak tinggi. Tinggi juga ya. Bukan. Jadi ya itu tegas, jelas jelas gitu, instruksinya. Tegas gitu, kita harus ayo anak-anak gitu, walaupun memang kita lembut suaranya tapi tegas gitu. Gimana ya? Jadi jangan kayak misalnya kayak minta tolong gitu, ayo dong, duduk dong, gitu. Justru nggak gitu ya. Intonasi ya. Iya. Kita mungkin ya misalkan tentang itu. Itu dua hal yang paling penting ya. Tadi ada dua tips utama lah ya untuk kita bisa. Sama satu lagi mungkin Mbak tambahan, memberikan contoh. Nah itu gimana? Nah itu biasanya kan kalau misalkan anak-anak TK nih ya khususnya ya, kadang kan apa namanya, disuruh duduk gitu kan, disuruh menggambar, mewarnai, padahal instruksi dari kita ini belum boleh gitu. Nah diusahakan kita ada contohnya gitu yang di depan. Nah misalkan saya yang menginstruksikan. Nah, nanti saya minta tolong rekan saya untuk mencontohkan gitu di depan. Jadi kayak simulasi gitu. Iya, soalnya kan dilihatin contohnya langsung ya. Tidak semua anak yang tahu gitu. Ya itu, nggak semua anak tahu apa yang kita perintahkan. Berarti misalnya kalau kita di rumah anak kita nggak boleh ke situ, kita boleh tuh barengan sama suami kita misalnya ngomong kayak gitu terus dia iya nggak mau ke situ gitu. Jadi ya ada peribahasa children's see, children's do. Kalau misalkan dia melihat, ya penting itu strateginya itu mungkin ya. Kayaknya yang paling dasar begitu kali ya Mbak ya. Kalau misalkan sepengalaman saya, dan alhamdulillah maksudnya kalau misalkan kita pakai cara itu ya bisa gitu untuk anak-anak. Yang penting konsisten kali ya, Mbak ya. Terus memang kalau misalkan anak-anak itu kan sesuai tahapannya Mbak. Ada yang selama 2 menit dia tuh bisa fokus. Ada yang selama 5 menit. Itu tadi nyambung yang kinestetis itu ya. Itu gimana? Boleh. Ini nyusun. Nah, itu mungkin. Kalau yang kinestetis? Oh iya, kalau misalkan jadi kalau misalkan di sekolah alam itu kan ada gaya belajar ya. Nah, gaya belajar anak. Gaya belajar anak tuh sebenarnya apa ya, mencerminkan ya keseharian dia gitu. Jadi ada anak yang audio, ada yang anak visual, sama ada anak yang kinestetik. Nah itu gaya belajar 3 anak ini berbeda-beda. Jadi kalau misalkan yang audio ini, memang gaya belajar si anak ini tuh cukup dengan instruksi kita aja. Jadi kalau misalkan fasilitatornya guru ya, kalau misalkan di kita ya, kalau misalkan gurunya bilang anak-anak menjelaskan nih, misalkan yang menjelaskan materi pendidikan agama Islam misalkan. Nah, rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Nah itu untuk anak yang audio ini bisa menangkap Mbak, bisa langsung tahu dia. Nah, tapi ini nggak masuk nih buat anak yang visual dan anak yang kinestetik. Nah untuk anak visual itu harus di apa ya, kita kemas dalam bentuk PowerPoint mungkin kalau sekarang. Jadi melihat pakai cara syahadat itu seperti ini, tulisannya seperti ini. Nah kalau misalkan yang audio kan misalkan kita mengucapkan syahadat nih, asyhadu alla ilaha illallah, dia udah tahu, dia udah hafal.
Kalau anak visual harus kita tuliskan syahadatnya. Sama mungkin gambar apa. orang lagi bersyahadat gitu ya, Itu berdoa. bisa. Nah, satu lagi ini sebenarnya anak-anak yang sering saya temui di sekolah alam. Anak-anak yang kinestetik. Itu gimana? Dan Masya Allah ya, maksudnya untuk anak-anak yang model begini tuh, model ini tuh sebenarnya mereka tuh punya apa ya, kalau misalkan diarahkan ke hal yang baik atau misalkan orang tuanya paham, gurunya juga tahu kalau anak ini gaya belajar kinestetik, itu sebenarnya bagus Mbak ke depannya anak-anak ini. Jadi mungkin saya coba bacakan ya, maksudnya ciri-cirinya dia apa. Nah sebenarnya kalau misalkan untuk anak-anak kinestetik ini bukan hyperaktif ya, beda. Tapi lebih ke apa ya, anak aktif dan tidak bisa diam gitu kan, beda ya. Kalau hyperaktif kan itu ada indikasi apa ya Mbak, dalam artian dia tidak mendengarkan perintah sulit sama sekali, tidak bisa. Kalau ini sebenarnya bisa. Karena caranya ya, kita harus paham ya. Anak yang aktif dan emang agak susah diem gitu. Berarti sebenarnya kita nggak bisa sembarangan nyebut anak hiperaktif gitu ya. Karena dia beda gitu, hyperaktif sama superaktif aja itu sebenarnya beda. Nah, jadi kalau misalkan untuk anak yang kinestetik itu diharapkan orang tuanya itu tahu dari awal gitu kan, bahwa anak ini anak kinestetik, dan diusahakan kalau misalkan orang tuanya tahu dari awal, berarti orang tuanya ini harus mencari lingkungan yang tepat untuk si anak ini. Itu berarti ada sejenis psikotes gitu ya? Iya, screeningnya gimana? Sebenarnya sekarang tuh ada yang Mbak tahu yang ini nggak, yang tes yang sidik jari, itu Oke. sebenarnya bisa tahu ya, bisa tahu apa ini nggak di endorse ya? Iya. Betul, ini bukan endorsan. Hanya contoh. Harus tadi nggak sebut ya. Nggak sebut merek. Bisa tahu minat bakat gitu ya, sidik jari ya. Iya. Atau misalkan bisa dari pattern mapping juga bisa. Jadi yang apa, kinestetik kayak tadi psikotes apa yang macam-macam screeningnya itu ya. Sebenarnya Mbak, kalau misalkan nggak pakai screening juga, kalau kita wawancara langsung sama orang tuanya itu kelihatan kalau dengan wawancara langsung. Kalau sama orang tuanya, jadi orang tua pasti tahu lah keseharian anaknya kayak gimana gitu kan. Itu mungkin ya yang pertama, harus mencari lingkungan yang tepat untuk memfasilitasi anak-anak yang kinestetik ini. Ya, biar dia tuh terasah gitu sebenarnya. Sebenarnya dia punya potensi, tapi kalau misalkan nggak diarahkan, nggak kurang bagus lah gitu ya. Kalau misalkan jadi salah tempat, nggak sesuai sama yang seharusnya dia bisa capai gitu ya. Iya, itu yang pertama. Cari lingkungan yang lingkungan, kalau misalkan kita tuh sekolah lah, cari sekolah yang cocok gitu kan. Terus yang kedua, jadi anak-anak kinestetik ini cara belajarnya harus diajak bereksperimen Mbak. Nyobain langsung. Karena anak ini untuk duduk diam di kelas, untuk menulis, untuk mendengarkan perintah gurunya itu agak sulit. Jadi caranya kita ajak dia untuk bereksperimen. Misalkan tadi syahadat gitu. Coba kalau misalkan ini ya, maksudnya tahu gitu ada di kelasnya ada anak yang kinestetik, itu bisa dikemas sama drama gitu misalkan. Drama ada misalkan ada orang yang mau menganut agama Islam jadi mualaf gitu. Jadi dia memang mengalami sendiri ya. Jadi anak itu tuh tahu, padahal dia kan lagi diajak belajar, tapi dia nggak ngeh gitu ya, nggak sadar kalau benar betul. Dia lagi belajar sama gurunya gitu, karena dikemas sama drama itu. Mungkin bisa begitu kali ya, kalau misalkan yang tadi yang PAI yang tentang rukun Islam itu mungkin. Nah terus kalau misalkan anak-anak kinestetik, kalau misalkan dia sudah menemukan yang dia suka, itu dia akan fokus dan akan ya sampai selesai gitu mengerjakan yang apa yang dia suka. Tapi kebalikannya, kalau misalkan dia disuruh mengerjakan yang sama sekali dia nggak tertarik, itu nggak bakalan jadi. Jadi pentingnya kita screening itu ya untuk tahu anak kita. Berarti pengembangannya memang lebih ke minatnya ya, karena dia nggak bisa dipaksa. Betul.
ya kan? Jadi dia bisa jadi expert banget di bidangnya karena dia mungkin lebih fokus sama lebih tekun daripada yang audio sama yang visual. Tapi dia nggak bisa sembarangan juga ya diajarin karena ada yang dia tertarik sama nggak tertarik. Biasanya kalau misalkan anak-anak kinestetik ini kalau misalkan memang diarahkannya bagus ya, dia tuh bisa jadi atlet kan ya pakar di bidangnya ya. Atlet atau kan sebenarnya kan anak-anak kinestetik tuh energinya kan yang lebih banyak dikeluarkan gitu kan, salah satu kan olahraga jadi vlogger ya, traveling kemana-mana ya. Betul. Iya, main bola. Nah, intinya dia nggak bisa di satu tempat lama-lama ya. Iya, dia harus bergerak ya. Tapi kan masalahnya begini Mbak, maksudnya di sekolah-sekolah sekarang kan memang apa ya, nggak semuanya memperhatikan itu, kinesthetic friendly. Oh ya, betul. Iya, mungkin udah audio dan visual friendly tapi iya, tapi kan pada dasarnya kan banyaknya yang duduk di kelas gitu ya, jadi usahakan mendengarkan. kalau misalkan menurut saya sih usahakan ya memang kalaupun memang di sekolah anak-anak tidak mendapat fasilitas itu ya di rumah kita sebagai orang tua coba mereview apa sih yang sudah dipelajari di sekolahnya gitu kan. Nah misalkan anak kita kinestetik, kalau misalkan dia tidak difasilitasi di sekolahnya itu praktek, bisa kita lakukan di rumah. Jadi kan saya juga sebagai orang tua ya, maksudnya sebagai orang tua, terus memang ngajar juga di sekolah kan. Ya, jadi tidak menyerahkan semuanya ke sekolah dan ya kita juga berperan penting. Karena memang pasti ya orang tuanya yang lebih tahu ya, karena kan yang memang selama apapun dia di sekolah kan memang keseharian dari dia kecil, dari dia bayi ada sama orang tua. Jadi keluarga tetap punya peran penting ya, karena nggak semuanya fungsi keluarga itu bisa digantikan di fungsi sekolah, sehebat apapun sekolahnya begitu mungkin itu. Ya, ya, berarti itu udah cukup banyak ya. Udah ada 3 tips ya tadi aturannya. Apa instruksi kita harus jelas, terus harus lantang, kemudian harus juga berinteraksi ya. Kalau kita harus berkomunikasi, lantai itu memegang gitu. Mungkin tatapan mata, tapi lebih bagus kita memang bersentuhan kali ya. Kalau tatapan mata dari jauh belum tentu juga paham tatapan mata saya. Ya, mendekati langsung dipegang gitu ya. Dan tadi mempertimbangkan juga karakteristik dari anak-anak kita, apakah dia visual, audio, atau kinestetik gitu. Nah, beda kinestetik sama hyperaktif, atau mungkin banyak orang nyangka anak-anak kinestetik tuh mungkin bodoh, padahal sebenarnya kinestetik gitu ya. Ya, baik itu mungkin rekan-rekan apa yang kita dapat hari ini itu ada tips-tips mudah-mudahan membantu dan bisa diimplementasikan paling tidak untuk bagaimana kita menghadapi anak kita gitu ya, karena tadi peran ibu, peran keluarga itu tetap menjadi peran penting yang menurut saya juga nggak bisa sembarangan diganti oleh lembaga lain. Baik, jangan lupa kita nanti mau ada acara lagi ya Desember ini gitu. Sekarang lebih ke banyak peningkatan kapasitas ibu-ibunya ya. Gimana Bu Ketua? Ya, rencananya kita mau ada, ini masih skala kompleks sih ya untuk di lingkungan sekitar kita yang terdekat gitu. Mau ada tentang gimana sih emak-emak ini biar kita punya bisnis tapi usaha gitu, kita punya usaha tapi kita tuh tahu gitu step-stepnya sehingga pelan-pelan tuh bisa maju. Kan kadang kita usaha di rumah kayaknya gitu-gitu aja ya rasanya ya, kok kayak nggak ada peningkatan, terus ada up and down yang namanya motivasi. Nah ini kita nanti akan mendatangkan memang ibu-ibu yang memulai usaha benar-benar dari rumah sampai akhirnya produknya sendiri itu masuk Indomaret. Gitu Ibu Jessi. Iya. Nanti pasti seru banget sih acaranya. Iya. Ibu-ibu, jadi jangan lupa kita ada 3 Desember ya. 3 Desember. Mungkin bagi yang ibu-ibu yang ada di sekitar Kabupaten Bogor bisa ikutan juga, karena emang ini acaranya nggak cuma terbatas di tempat daerah sini, tapi terbuka juga. Dan kita berencana bikin sekolah public speaking, jadi buat ibu-ibu yang pengen ada kegiatannya anaknya daripada main game terus gitu ya, online betul. Jadi ya insya Allah bisa di rumah lah ya didampingi para orang tuanya. Nah kita tuh ada nanti kayak G-form, tapi kita juga lagi pengen tahu nih ibu-ibu pengen nggak sih anaknya masuk ke public speaking kita. Nah, boleh kasih komen di bawah kalau berminat atau enggak. Kalau berminat nanti kita kasih link ibu-ibu pengennya itu apa aja sih yang diajarin di public speaking. Mungkin itu
Kata Tetangga episode kedua. Sampai kita ketemu di segmen lain dan di Kata Tetangga episode selanjutnya. Maaf ya mulai kredit dengan anak-anak. Terima kasih banyak.